Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Dwi Putri, 190117023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Efektivitas Pajak Hiburan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Bandung tahun 2017 hingga 2019. Terjadinya fenomena yaitu dalam kasus penunggakan pajak restoran terdapat 34 tempat makan berskala kecil maupun besar yang menunggak membayar pajak. Beberapa di antaranya sudah dipasang media peringatan yaitu Cafe Berinisial BC di Mall Paris Panjava menunggak 6 juta dan tempat makan Bebek Es di Jalan WR Supratman dan restoran BD di Jalan Cianjur yang sudah ditutup tapi tunggakannya akan tetap ditagih. Selanjutnya, pada kenyataan masalah penerimaan pajak daerah tidak mencapai target, pendapatan asli daerah hanya mencapai 90% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 1,6 triliun dari 2,4 triliun. Ini diakibatkan karena daya beli yang menurun dan target yang terlalu tinggi. Dari fenomena tersebut dapat ditarik kerangka berpikir, yaitu yang pertama, pajak restoran X1, pajak hiburan X2, dan pendapatan asli daerah, yaitu Y. Selanjutnya ada tabel operasional. Yang pertama ada penerimaan pajak restoran, yaitu dengan dimensi efektivitas pajak restoran sama dengan realisasi dibagi target pajak restoran dikali 100%, dengan indikator realisasi penerimaan pajak restoran dan target penerimaan pajak restoran dengan segala rasio. Yang kedua ada penerimaan pajak hiburan dengan dimensi efektivitas pajak hiburan sama dengan realisasi pajak hiburan dibagi target pajak hiburan dikali 100%, dengan indikator realisasi penerimaan pajak hiburan dan target penerimaan pajak hiburan dengan skala rasio. Selanjutnya, penerimaan pendapatan asli daerah yaitu dengan dimensi efektivitas pendapatan asli daerah sama dengan realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah dikali 100%, dengan indikator realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak dengan skala rasio. Metode penelitian yang digunakan yang pertama ada objek dan metode penelitian, yaitu objeknya pajak hiburan atau X1, pajak restoran X2, pendapatan asli daerah atau variabel Y. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan laporan data BPAK tahun 2017 hingga 2019 Kota Bandung. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi. Populasi dan sampel yaitu populasinya laporan penerimaan pajak asli daerah sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada BPAK Kota Bandung. Sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, yaitu data pendapatan asli daerah secara lengkap pada tahun periode 2017 hingga 2019 serta bulannya dengan pertimbangan fenomena tahun 2017 adanya penurunan PAD. Selanjutnya yaitu ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang menyajikan laporan realisasi dan anggaran pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah bulanan secara lengkap periode 2017 hingga 2019. Metode penelitian selanjutnya itu ada pengujian instrumen penelitian. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dan analisis regresi berganda. Selanjutnya ada rancangan pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji simultan uji F, uji parsial uji T, dan koefisien determinasi atau R2. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Yang pertama ada efektivitas pajak restoran dapat dilihat rata-rata per 3 tahun yaitu 106,67%. Dapat dikatakan sangat efektif karena melebihi 100%. Selanjutnya ada efektivitas pajak hiburan yaitu dengan rata-rata per 3 tahun yaitu 100%. Dapat dikatakan efektif karena dapat dilihat dari nilai 90 hingga 100%. Selanjutnya ada efektivitas pendapatan asli daerah, yaitu rata-rata per 3 tahunnya itu ada 80,83%. Dapat dikatakan cukup karena nilai berada di antara 80 hingga 90%. Selanjutnya ada pengujian hipotesis, yaitu yang pertama ada uji simultan atau uji F. Berdasarkan hasil pengolahan tabel di atas dapat terlihat bahwa tingkat signifikan sebesar 0,041 lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak restoran dan efektivitas pajak hiburan secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai C yang pertama 0,031, maka tingkat signifikan sebesar 0,031 lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung. Dan selanjutnya ada nilai SIK yang kedua 0,324, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai SIK lebih besar daripada 0,05
dinyatakan HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung. Kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut yaitu yang pertama, hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung, dan yang kedua bahwa efektivitas pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.